Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Yulianti. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Permata Intan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 jurusan Kimia Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya melakukan PPL aksi 1 pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Dari mana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Iya. Coba berdiri semua dulu. Ibu mau ngecek kerapiannya apakah sudah rapi? Iya. Ya. Sudah, duduk. Dimakan sudah rapi ya. Nunu, Jenny, Isma, Tirta, Intan. Ya, ada yang masih ingat materi kita atau pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Masih. Iya, kalau memang masih ingat, coba Nunu, ibu mau dengar tentang apa? Ikatan kimia. Iya. Ya, coba perhatikan slide yang di depan. Kelihatan? Iya. Gambar apa itu? Gambar orang menyetrum ikan. Pernah melihat atau melakukannya? Oke, pertanyaannya, mengapa ikan yang berada pada air sungai bisa kena dampak listrik? Padahal tidak terkena tongkat yang dialiri listrik secara langsung. Kenapa? Bukan tongkat listrik. Ada yang lebih jelas? Belum tahu? Belum. Atau lagi kemarin kan musim banjir ya, kita semoga banjir ya. Pas saat banjir kemarin, kenapa pihak PLN memadamkan listrik? Karena air dapat mengantarkan arus listrik. Ya, boleh lah. Ya. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tentang coba tentang apa? Tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Iya. Oke. Kemarin kan Ibu sudah bentuk kelompok ya untuk kalian. Jadi sekarang silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan untuk kelompok masing-masing. Dekat Jenny. Nah, Isma untuk posisinya. Tengah lingkaran. Intan juga. Dekat dengan Ripi. Kamarol dekat dengan dia. Setengah lingkaran. Nah, itulah. Jadi nggak kelihatan nanti. Ada berapa kelompok? Kelompok 1 mana? Katakan. Kelompok 2, 3. Iya. Oke lah. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Coba Leo tolong bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan percobaan daya antar listrik berbagai larutan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit melalui percobaan dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya antar listriknya dengan tepat dari data hasil percobaan. Ya, sekarang perhatikan dengan baik-baik video pembelajaran di depan ya, disimak ya, jangan main. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini.
air terjun dapat mengantarkan arus listrik sehingga dapat mengalirkan penduduk. Akan terdapat teman-teman dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara seperti yang mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetruk, di sekitar alat setruk tiba-tiba muncul banyak ikan yang mati karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetruk bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat mengantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan keselamatan nelayan? Nah, dengan belajarnya materi lautan elektrolit dan elektrolit, teman-teman akan memiliki dua fenomena tersebut dan nanti memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan lautan, mari kita review dahulu tentang konsep lautan. Lautan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam pasang homogen, di mana setiap zatnya menyebar secara merata ke seluruh campuran. Contohnya adalah hidrogen bulan dan air berwarna dan menghasilkan sirup yang dibuat dengan mencampurkan air dan sirup. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat pelarut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain ke dalam larutannya. Sedangkan zat pelarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Berikutnya saya melihat dari jumlahnya, pelarut dan zat pelarut dapat dibedakan dari struktur zatnya setelah bercampur. Di mana untuk pelarut, struktur zatnya tidak berbeda, sedangkan untuk zat pelarut, struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya kita
Untuk senyawa kovalen polar bisa berupa zat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk ion elektrolit kuat, contohnya adalah HCl, HBl, HI, HF3, dan H2SO4. Untuk ion elektrolit lemah, contohnya adalah HF2, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Adapun untuk senyawa yang berikatan secara kovalen polar akan tergolong ke dalam zat yang bersifat ringan elektrolit. Contohnya adalah gula dengan rumus molekul C6H12O6, gula dengan rumus molekul CuNH22, dan benzen dengan rumus molekul C6H6. Hari ini kita akan melakukan uji coba daya hantar larutan, entah dia termasuk elektrolit, non elektrolit, apakah lagi elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah. Kita akan menguji beberapa larutan yang sudah ibu siapkan di samping sini ya. Sebelum melakukan percobaan hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Tujuannya biar melihat apakah kalian masih fokus dan biar rileks. Sekarang berdiri semuanya. Ya. Semangat ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuknya hanya setengah. Ingat? Iya, mulai ya. Oke. Siang. Angka ya, udah bagus. Malam. Nah, semuanya. Pagi. Siang. Malam. Di sini ibu ada LKPD, artinya lembar kerja peserta didik. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti kalian melakukan percobaan di sini, ada prosedur kerjanya, alat dan bahan. Di sini kemudian kalian tuliskan nama kalian. Jadi kalian mengikuti kerja yang ada di LKPD inilah. Nah, kemudian lagi selain di LKPD, ibu ada kasih sedikit materi di sini materi di sini sebagai referensi kalian saat melakukan analisis data pada saat percobaan nanti. Nah, tetapi ini tidak sebagai jangan terpaku sama materi ibu kasihlah. Kalian bebas mencari sumbernya, entah dari buku paket ataupun dari internet. Buah HP semua kan? Iya, bebas mencarilah, buka. Kelompok 3. Kelompok 4. Masing-masing kelompok secara bergantian mengambil alat dan bahannya di samping kiri ibu lah. Nah, kelompok 1 silakan di depan, bawa LKPD-nya. Atau tidak. Oke, kalau sudah silakan kelompok 2 ambil alat dan bahannya. Tunggu ya, kelompok selanjutnya. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan ambil alat dan bahannya. Bawa LKPD-nya.
kedua, nyala lampu. Yang duduk perhatikan stilas tadi kawannya ya. Ya Bu. Keterangan elektronik. Kami mendapatkan 4 kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, alat uji elektrolit menyala dan banyak gelembung gas. Bagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Data hasil pengamatan kami, larutan garam, nyala lampu, terang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrolit lemah. Air pump, gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai non-elektrolit, yaitu tidak bisa menyalakan lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit, yaitu larutan garam, cairan pembersih lantai, air aki, air sungai, cuka, dan minuman isotonik. Berdasarkan percobaan tersebut, larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam, cairan pembersih lantai, dan air aki. Senyawa yang tidak bisa menghantarkan arus listrik adalah senyawa kovalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah ya. Karena kalian sudah melakukan percobaan, ibu minta tolong kembalikan lagi alat dan bahannya ke samping, ke meja samping, dan porsinya kembali seperti awal pembelajaran tadi ya. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Nah, di awal tadi kan ada ibu menayangkan gambar orang yang menyetrum ikan. Kemudian ada pertanyaan yang kenapa ikannya bisa kesetrum padahal tidak kena tongkat secara langsung. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, apa tadi? Mengapa pihak PLN ya? Kira-kira pertanyaan jawabannya apa? Ya, ada yang tahu kenapa tadi ikan tadi bisa kesetrum? Kenapa? Tidak tahu. Karena ya, karena air bisa menghantarkan arus listrik. Dari awal kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Yang pertama, apa larutan itu terbagi menjadi dua berdasarkan daya hantarnya. Larutan apa? Yang pertama dan non elektrolit. Soalnya sudah ibu share di classroom, silahkan masuk, silahkan dibuka. HP-nya ada linknya, ada 5 soal pilihan ganda dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Ya, coba kerjakan. Sudah? Ya Bu. Kalau sudah langsung dikirim ya. Ya Bu. Kirim. Sudah kirim semua ya? Ya, sudah selesai ya kegiatan kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, tadi kan sudah praktikum. Yang kalian lakukan tadi hanya laporan sementara namanya ya. Nah, laporan sementara itu kalian fotokopi. Nanti ibu tagih kalian untuk tugas rumahnya yaitu membuat laporan lengkapnya secara individu. Jadi langsung. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini dari kelompok 4 perwakilan mimpin doa sebelum kita pulang. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari
seolah selesai. Maaf, maaf. Ya.